Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat kita ya. Di sini kita akan mulai masuk ke bagian konsep dari mol. Jadi sebelum masuk lebih jauh mengenai ikatan kimia, yang mungkin minggu kemarin kita sudah belajar tentang penentuan nomor atom, kemudian penentuan nomor massa, tapi itu kita nanti akan melanjutkannya di pertemuan ke depan. Ini kita masuk ke konsep mol terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini pernah nggak sih kalian tuh mencoba untuk menghitung berapa jumlah dari kacang dalam setiap 1 kilogram gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat konsep dari mol ini. Jadi konsep dari mol itu bisa kita perkirakan jumlah di dalam 1 kilogram tadi kan ya. Nah di sini kita lihat ya. Nah jadi pengertian dari mol itu sendiri bisa kita bilang sebagai kita menghitung berapa banyak counting unit ya. Kita menghitung berapa banyak itu di dalam suatu kimia, maksudnya di dalam suatu entah itu senyawa kimia, entah itu nanti molekul dan lain sebagainya. Kemudian the amount of entities presence. Jadi di sini kita akan mengetahui jumlah yang ada pada setiap satu atom atau satu molekul, satu ion, kita akan mencari berapa molnya. Ibaratnya kayak dalam 1 kilo itu berapa biji jumlah biji dari kacang tadi gitu ya, itu contohnya. Tapi kalau dalam kimia kita bisa bilang dalam atom atau dalam molekul atau dalam ion dia mengandung berapa mol atau berapa jumlah molnya gitu ya. Nah, 1 mol itu biasanya diibaratkan sebagai jumlah dari substance ya. Jumlah dari substance dari suatu materi, bisa itu entah elemen, compound atau senyawa ataupun itu nanti berupa ion. Oke, nanti dulu. Oke, nah ini ada cara untuk mengconvert satuan dari gram, dari atom, ataupun dari volume yang akan kita ubah menjadi mol. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah punya, misalnya ini berat dari unsur karbon adalah misalnya 2 gram, berapa molnya, kayak gitu contohnya. Kemudian misalnya ada satu atom hidrogen, maksudnya atom hidrogen ini kira-kira berapa molnya dari jumlah partikelnya gitu ya. Kemudian juga dari convert dari volume. Kalau volume ini jelas, misalnya dia 2 mililiter atau 2 liter dari larutan apa, kemudian kita cari molnya. Tapi nanti ada persyaratannya ya, volume apa yang bisa diubah ke mol nanti. Pastinya nih kalau sudah tanda STP, standar temperature pressure, pasti sudah ada ketetapan suhunya dan juga tekanannya di dalam soal nanti. Oke ya, jadi intinya rumus dasar mol yang mungkin perlu dikenalkan kalian dulu untuk yang pertama adalah mass per molar mass atau gram per mr ya. Molar mass ini kita kenal dengan mr. Jadi kemarin kalau kalian itu lihat di tabel periodik, itu kan ada 2 angka ya kemarin, angka kecil sama angka besar. Angka kecil itu dipakai untuk menentukan konfigurasi elektron, sedangkan angka besarnya itu nanti dipakai untuk perhitungan seperti ini, perhitungan dalam kesetimbangan, menentukan molnya gitu. Jadi ada perbedaan situ. Kalau yang angka kecil atau nomor atom itu biasanya dipakai untuk jenis-jenis ikatan karena nanti berhubungan sama elektron. Ya, kita membuat konfigurasi, kita menentukan elektron valensi, kemudian kita bisa menentukan jenis ikatannya. Tapi kalau untuk nomor massa, ini lebih ke penentuan mol atau dalam reaksi kesetimbangan. Nanti apakah dia termasuk zat reaksi yang tersisa atau yang berlebih, kita nggak tahu seperti itu. Nanti biasanya masuk dalam persamaan reaksi kimia untuk mengetahui apakah dia tepat habis bereaksi atau dia bisa bereaksi atau mungkin dia kelebihan dalam reaksi tadi, jumlahnya kelebihan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung MR dulu. Jadi, oh ya, saya lupa kasih tahu. Jadi ada dua istilah ya. Ada yang namanya sebentar. Di sini ada istilahnya atom mass, relative atom mass ya, atau singkatannya adalah AR ya. Dan yang kedua adalah relative molecule mass atau singkatannya MR. Jadi kalau di dalam tabel periodik, kalian kan lihat seperti ini, misalnya ada atom C, nomornya 6 dan 12. Nah, tadi sudah saya sebutkan 6 ini adalah nomor atom. Kenapa? Karena angkanya yang lebih kecil. Sedangkan 12 ini adalah nomor massanya. Nomor massa. Oke. Karena ini hanya berupa atom ya. Hanya satu aja ini, cuma ceto yang kalian dapat dari tabel periodik, maka 12 ini kita sebut dengan nomor massa, tapi nama lainnya adalah AR.
nih, atom mass, relative atom mass. Oke, nah bagaimana kalau untuk MR? MR itu biasanya kalau sudah unsur-unsurnya bergabung dengan unsur lain. Contoh ketika nanti C-nya berikatan sama oksigen, membentuk CO2 seperti ini ya. Nah ini kan membentuk suatu molekul karbon dioksida. Di sini ada atom C, ada atom O. Nah di sini nanti masing-masing atom, masing-masing C dan O, dia memiliki nilai AR yang kalian bisa lihat di tabel periodik. Ya, yang tadi saya bilang, ingat angkanya yang besar sebagai AR. Nah, untuk C tadi kan kita masukkan di sini 12. Yang O di sini yang O adalah 16 ya. Kita bisa masukkan O-nya 16. Jadi, kalau ditanya AR dari masing-masing atom pada molekul CO2, yaitu untuk ARC adalah 12, untuk ARO sama dengan 16. Oke, itu untuk yang AR. Sekarang kalau kita mau menentukan MR, MR itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang ada di molekul tersebut. Di sini adalah CO2, berarti kita bisa tuliskan gabungan ya, total gabungan itu berarti AR dari C, kita tambah dengan AR dari O. Nah, sekarang kita lihat, O di sini jumlahnya ada 2, berarti kita bisa bilang di sini kali 2. Kita masukkan ya. AR dari C-nya adalah 12 ditambah dengan AR dari O-nya tadi 16 karena jumlahnya 2, berarti di sini 16 kali 2. Ingat kalau sistem perkalian dan penjumlahan kita selesaikan dulu perkaliannya. Nah, nanti ini hasilnya silakan dicari berapa. Di sini jawabannya ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti jangan bingung kalau misalnya ditanya AR sama MR bedanya apa. Kalau AR itu nomor atom ya atau nomor atom relatif dari suatu unsur. Kalau MR adalah nomor molekulnya. Jadi molekul mass relatif dari suatu unsur. Senyawa atau molekul gitu ya. Nah, di sini ada tugas kalian. Kalian akan menghitung MR dari C6H12O6. Sebelum jadi tugas, saya bantu dulu untuk yang ini ya. Jadi C6H12O6. Oke, kita masukkan di sini ya. Kita mau menghitung Kita mau menghitung MR, di mana MR tadi adalah jumlah dari AR si unsur di dalam molekulnya. Oke, di sini kita bisa tuliskan MR-nya sama dengan AR. Yang pertama ada atom siapa di situ? Ada atom C. Oke, jumlah C-nya ada berapa ini? Ada 6. Kita kali 6. Kemudian ditambah dengan AR dari hidrogen. Jumlahnya ada 12 ya. Berarti kita kali dengan 12. Kemudian ditambah dengan AR dari oksigen dikali dengan 6. Oke, kita sambung di bawah sini aja ya, karena nggak cukup. Air dari C udah ada di soal ya, 12 gram per mol. Kita masukkan 12 dikali 6 ditambah hidrogen 1 dikali 12 ditambah AR dari O ada 16 dikali 6. Oke, sini kita tuliskan 12 kali 6 72 ditambah 12 ditambah 96. Tinggal di total nanti berapa di sini. Oke, ini jawabannya adalah 170 ya. Oke, jadi kita bisa dapat nilai MR dari molekul. Jadi kalau ditanya MR itu berarti total dari AR unsur pada molekul atau senyawa tersebut. Oke ya. Oke, sekarang ini ada lagi yang kedua ya. Ketika kalian sudah dapat nilai MR-nya, MR sudah ketemu nih. Sekarang kita akan mencari nilai dari molnya. Oke. Kalau kita lihat ya, di sini kita akan menentukan mol, tapi yang diketahui adalah gram. Artinya diketahui berat dari senyawa C6H12O6 adalah 12 gram. Berarti kita akan mengconvert
gram menjadi mol ya. Dia kan menanyanya mol ya. Berarti kita convert satuan dari gram ke mol. Caranya yaitu kalau kalian lihat gram ke mol ya, nih panahnya. Berarti nanti jumlah gramnya akan dibagi sama nilai MR-nya. Itu tadi kenapa kalian wajib mengetahui cara menghitung MR. Karena ketika nanti menghitung mol dari suatu senyawa, kalian wajib tahu nilai MR dari senyawa itu. Dengan cara dihitung maksudnya ya. Oke, kita kembali ke sini tadi. Kita bisa tulis bahwa rumus mol dari C6H12O6 itu adalah gram per mol, gram per MR. Ya. Oke, kita masukkan ada 12 gram. 12 gram dibagi sama MR dari C6H12O6 tadi di atas sini ya. Tadi 170 kita dapat. Tulis 170. Ya udah, berapa jawabannya? Oh ya, ini satuan tadi gram per mol ya. Itu di atas ada gram per mol. Jadi nanti gramnya bisa kita coret. Sisa satuannya mol. Nanti angkanya ini memiliki satuan sama dengan mol. Ya. Nah, yang kedua juga ada bagaimana kalau 40 gram dari C6H12O6. Silahkan dicari sendiri jawabannya untuk yang nomor 2 ini ya. Oke, tadi kita sudah belajar perubahan dari gram ke mol. Nanti kalau misalnya perubahan dari diketahui molnya, kalian ubah ke gram, berarti nanti molnya tinggal dikali sama MR. Nih, tinggal tanda panahnya ya, untuk mendapatkan berapa gram. Oke, sekarang kita masuk untuk yang pengubahan mol untuk menjadi jumlah partikel dari atom itu sendiri, atau dari jumlah partikel atom berapa molnya, kayak gitu. Oke, di sini ada pernyataan ya dari Avogadro yang menyatakan bahwa 1 mol itu mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui. Contoh misalnya berapa jumlah partikel pada 1 mol karbon. Ya udah, kan sudah dinyatakan 1 mol tadi sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi 1 mol karbon itu artinya dia memiliki 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Oke. Kemudian kalau ditanya berapa jumlah molekul ya, jumlah partikel molekul pada 1 mol H2O. Jawabannya sama, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23, tapi di sini kita tidak bilang atom lagi, tapi kita bilang molekul. Kenapa? Karena H2O ini masuk ke dalam molekul atau senyawa. Di sini atom kenapa? Karena hanya karbon saja, hanya satu unsur, ya. Jadi nanti kalau mengkonvert dari mol mengubah ke jumlah partikelnya dilihat lagi untuk unsur kah, untuk senyawa kah, atau untuk molekul gitu ya. Kalau misalnya nanti dia bilang untuk unsur kayak 1 mol hidrogen, berarti itu mengandung ya udah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Dah gitu ya jawabannya. Tapi kalau dia bilang 1 mol glukosa tadi ya C6H12O6, kira-kira berapa partikelnya? Ya udah kita bilang juga terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul glukosa atau senyawa glukosa gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, jadi berapa banyak atom yang terdapat dalam 2 mol potasium? Jadi potasium kalau cuma satu, kalian lihat tabel periodik, itu nanti simbolnya adalah K ya. Kemudian yang kedua, dan berapa banyak jumlah molekul di dalam 3 mol dari potasium klorida? Ini lambangnya adalah KCl. Oke. Ini kan tadi pertanyaan pertama adalah berapa banyak jumlah atom dalam 2 mol ya. Kalau tadi kan sebelumnya berapa banyak jumlah atom dalam 1 mol saja. Ingat, 1 mol itu mengandung, nih 1 mol mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Berarti kalau nanti dibilang 2 mol, berarti dia mengandung, tinggal dikali 2 ya. Ini kita kali sama 2. Yaitu dapatnya 12,044. Tuh, atau boleh 1,2 tapi 10 pangkatnya jadi pangkat 24. Terserah nanti gimana caranya. Pokoknya dia intinya kalau 1 mol 6,022 kali 10 pangkat 23, kalau 2 mol berarti tinggal dikali 2 tuh jumlah partikelnya. Jadi sama kayak gini tadi ya. Berapa banyak
atom di dalam 2 mol dari potasium. Udah tahu tinggal dikali 2, tadi 6,022-nya kali 10 pangkat 23, tinggal dikali sama 2. Kemudian berapa banyak molekul di dalam 3 mol KCl? Sama tetap 6,022 kali 10 pangkat 23 dikali 3, karena dia mintanya 3 mol. Oke, itu tadi ya untuk menentukan jumlah partikelnya. Sekarang ini ada contoh oh ini sama kayak tadi ya, dari gram kita mengubah ke mol, kemudian dari nomor atom juga kita mengubah ya. Jadi di sini kita ulang lagi, kita kayak simpulkan ya, kita simpulkan dari perubahan mol jika awalnya diketahui beratnya atau gramnya, dan bagaimana jumlah mol untuk mengetahui jumlah partikelnya. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan menghitung mol dari karbon. Jika beratnya karbon adalah 50 gram, ya, tinggal kita bagi sama AR. Kalau karbon ini kan hanya karbon ya, berarti kita hanya memakai AR, bukan MR. Kalau yang tadi kan kita menghitungnya pakai C6H12O6. Nah, kalau ini kan ini yang mau dihitung ya, satu senyawa atau satu molekul yang terdiri dari 3 buah unsur. Ada unsur karbon, unsur hidrogen, sama unsur oksigen. Sehingga ketika masuk ke dalam rumus mol nanti, yang dipakai adalah MR, yaitu gabungan dari ARC, ARH, dan ARO yang sudah dikali dari masing-masing jumlahnya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kita dapat mol karbonnya. Kemudian yang kedua, di sini kita akan menghitung number of C atoms. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah atom jika atom tersebut 4,16 mol atom C gitu ya. Jadi tentukan jumlah partikel pada 4,16 mol atom C. Berarti udah diketahui molnya, kita konversi ke jumlah partikel. Tadi ingat selalu menggunakan 6,02 kali 10 pangkat 23, yang tinggal dikalikan dia jumlah molnya berapa. Kalau dikali 1 ya berarti kan sama hasilnya. Kalau dikali 2 tinggal dikali 2, artinya ada 2 atom. Kalau ada, ada ini 2 mol. Kalau di sini tulisannya 4,16 mol, sehingga tinggal dikali 4,16 mol. Oke, nah ini sekarang juga ada contoh, sekarang kita menghitung mol dan molekul ya di dalam 100 gram H2O. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah mol dan juga jumlah molekul. Oke, di sini udah bisa dilihat sendiri ya, karena di sini menggunakan H2O, yang artinya kita harus menghitung MR-nya dulu untuk menentukan mol. Karena rumus dari mol sendiri adalah gram per MR atau gram per AR kalau unsur tunggal ya. Nah, di sini ada cara perhitungan untuk MR-nya ya, dapat adalah 18,05 sehingga dimasukkan ke bawah sini ya. Untuk jumlah mol, jadi karena kita sudah dapat nih mol dari H2O sama dengan 5,551 sehingga jumlah molekulnya bisa kita tinggal kalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 saja. Oke ya. Oke, yang terakhir yaitu untuk penentuan mol dari si volume. Di sini ada tadi saya sudah sebutkan STP, Standard Temperature and Pressure Condition. Jadi di sini nanti rumusnya bisa dipakai, yaitu dapat volume ya. Volume nanti diketahui di soal, misalnya 22 liter dari molekul apa, tentukan molnya. Tapi dengan ketentuan bahwa temperaturnya dalam keadaan STP, di mana STP ini memiliki T-nya, temperaturnya sama dengan 0, kemudian pressure-nya sama dengan 1 atmosfer. 1 atmosfer ya, atau 1 atm. Oke. Nah, nanti kalau ini paling gampang. Jadi kalau udah ketemu volume, tinggal dibagi sama 22,4 untuk mendapatkan berapa mol. Kalau yang dicari nanti volumenya, berarti kita tinggal balik ya. Kalau yang dicari volume, berarti nanti V sama dengan, berarti ini mol, ini kan dibagi ya, berarti tinggal jadi kali 22,4. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada contoh latihan buat kalian ya. Silakan dikerjakan, ada sekitar 7 soal ya. Ada 7 soal, nanti akan saya pilih soal mana-mana aja yang akan dikerjakan buat kalian ya.
Oke, nah ini ada soal tambahan juga, nanti ada sebagai tugas buat kalian. Oke, untuk hari ini sudah cukup materinya. Jika ada pertanyaan silahkan komen ya, atau komen di GC boleh, ataupun di sini juga boleh. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.